Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tematik kelas 4, tema 8, subtema 3, pembelajaran 3. Adapun tujuan pembelajaran 3 ini, pertama adalah mengidentifikasi peran tokoh dan hikmah dari cerita. Yang kedua, mengidentifikasi tokoh utama, tokoh tambahan, protagonis, antagonis dalam cerita. Yang ketiga, mengetahui sikap untuk menghadapi perbedaan karakteristik teman-teman. Dan yang keempat adalah mengetahui pekerjaan jasa dan pekerjaan yang menghasilkan barang. Silahkan buka halaman 141. Di bukunya di sini ada pembelajaran 3. Kita lihat ada teman kita Siti sedang berkunjung ke TPI, tempat pelelangan ikan. Di sana dia mendapati pekerjaan nelayan sebagai orang yang dekat dengan pantai. Nah, berbicara tentang nelayan, kita ada cerita tentang nelayan ikan mas. Ya, silahkan dibaca. Nelayan dan ikan mas ini silahkan dijawab pertanyaannya ini sebagai tugas pertama. Ada 5 nomor. Berdasarkan cerita nelayan dan ikan mas, kita dapat mengetahui bahwa ada tokoh dan peran tokoh. Dalam cerita, tokoh memegang peranan penting untuk membuat sebuah cerita menarik atau tidak. Ya, tokoh adalah yang menggambarkan suatu peristiwa dalam sebuah cerita. Pada dasarnya, tokoh dibedakan menjadi 2, ada tokoh utama dan ada tokoh pembantu. Sudah pernah kita pelajari pada pelajaran-pelajaran sebelumnya. Tokoh utama senantiasa hadir dalam setiap kejadian dalam cerita. Bahkan kalau novel, kadang-kadang setiap halaman ada tokoh utama. Tokoh tambahan hanyalah tokoh yang tidak penting dalam cerita. Kehadirannya ya hanya sebagai tambahan-tambahan saja. Nah, yang kedua, tokoh dalam sebuah cerita ada 2 jenis, yakni tokoh antagonis dan tokoh protagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang baik sehingga disenangi oleh pembaca. Karena manusia sifat dasarnya cinta kepada kebenaran. Jadi tokoh-tokoh yang baik itu senantiasa disukai oleh pembaca. Sebaliknya adalah tokoh antagonis, tokoh yang kurang baik. Nah, tugas kita yang kedua, dari cerita tadi nelayan dan ikan mas, silahkan dituliskan siapa saja tokoh protagonisnya dan antagonisnya. Oke, baik, selanjutnya bukan hanya dalam cerita tapi dalam kehidupan kita, dalam teman-teman kita di sekolah juga banyak karakter atau sifat-sifat yang berbeda. Itu disebut plural atau majemuk, ya. Baik itu sifatnya, baik itu fisiknya, dan seterusnya. Ya, karakteristik adalah karakter dan gaya hidup serta nilai-nilai yang berkembang secara teratur sehingga tingkah laku menjadi lebih konsisten dan mudah diperhatikan. Jadi karakteristik itu ya bisa dikatakan sebagai sifat individu, sifat seseorang, termasuk juga karakteristik itu fisiknya, jenis kegemarannya, pekerjaannya, dan lain-lain. Jadi seseorang itu bisa kita lihat, kita tahu ciri-cirinya, berarti itu kita sudah pahami karakteristik orang itu. Dalam skala yang lebih besar, ya, karakteristik juga termasuk adalah suku. Ya. Ada beberapa manfaat kalau kita saling menghormati karakteristik. Yang pertama, dapat belajar saling menghargai, belajar bersosialisasi, belajar toleransi, saling melengkapi satu sama lain, dan hidup rukun dalam masyarakat. Nah, sekarang tugas ketiga kita ini adalah terhadap perbedaan usia, fisik, dan kegemaran, bagaimana sikap kita, ya,
dan apa manfaat yang diperoleh. Contoh dalam hal usia, perbedaan usia. Sikap kita terhadap perbedaan usia harus menghormati yang tua, yang muda. Ya. Apa manfaatnya? Hidup akan menjadi rukun. Termasuk dalam hal fisik, perbedaan kegemaran, perbedaan agama. Bagaimana sikap kita menghadapi perbedaan itu? Dan apa manfaat yang kita dapat terhadap sikap yang kita lakukan? Ini menjadi tugas ketiga. Nah, selanjutnya termasuk juga pekerjaan itu adalah karakteristik yang ada pada diri seseorang. Misalnya, pekerjaannya si A adalah ini. Pekerjaannya desa itu adalah bertani. Itu menjadi karakteristik pembeda dengan yang lain. Nah, berbicara pekerjaan, kita juga sudah pernah pelajari sebelumnya, yaitu pekerjaan ada dua jenis, yakni pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Ini jelas, yang menghasilkan barang itu seperti petani, menghasilkan padi, menghasilkan jagung untuk dimakan oleh orang lain. Nelayan juga menghasilkan barang berupa ikan. Ya. Nah, ada juga pekerjaan yang menghasilkan jasa, yakni memberikan pelayanan, memberikan hasil untuk dinikmati oleh orang lain. Saat ini di tengah pandemi corona, ya, yang paling banyak berjasa untuk kita semua adalah dokter. Beliau-beliau itu berada di garis terdepan untuk melayani dan memberikan rasa aman bagi masyarakat, termasuk TNI, Polri, ya. Nah, sekarang tugas kita yang keempat terakhir adalah mengelompokkan jenis pekerjaan. Di sekitarmu cari 4 lagi pekerjaan dan centang apakah dia termasuk pekerjaan jasa atau pekerjaan barang. Demikian pelajaran kita. Terima kasih telah menonton channel ini. Dukung terus channel ini dengan mengklik like, share dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.